Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rohimin, mahasiswa D3 Keperawatan Fakultas Pangkal Pinang. Sekarang saya semester 5 dan duduk di kelas 3. Hari ini saya akan melakukan pemeriksaan pada sistem pencernaan, sistem endokrin, serta sistem integumen. Untuk yang pertama itu sistem pencernaan, di mana pada sistem pencernaan ini kasusnya adalah seorang laki-laki berusia 35 tahun datang ke IGD. Lalu diantar polisi karena dengan kecelakaan lalu lintas. Pos kecelakaan, pasien tampak tidak sadarkan diri, mengerang, mata terbuka saat mendapatkan rangsangan, gerakan aktif ketika dapat rangsangan, terdapat luka lebam pada area dada, serta nadi melemah kurang dari 60 kali per menit, pernafasan 12 kali per menit, tekanan darah 80. Akral terasa dingin dan sianosis SpO2 kurang dari 85%. Nah, apa tindakan yang akan kita lakukan? Yang pertama, tindakan yang kita lakukan adalah pengkajian. Pada kasus tersebut, yang pertama harus kita kaji adalah lakukan pengecekan nadi terlebih dahulu, serta rasakan pernafasan dan naik timbangnya abdomen atau pernafasannya. Terus lakukan pemeriksaan GCS. Pak. Nah, karena pasien tidak sadarkan diri, kami menyimpulkan bahwa GCS pasien adalah 8, yang berarti itu dalam keadaan somnolen, kondisi mengantuk yang cukup dalam namun masih bisa dibangunkan dengan menggunakan rangsangan. Terus tindakan apa sih yang akan kita lakukan? Yang pertama, jaga klien agar tidak tertidur. Terus yang kedua, kaji luka lebam yang terdapat pada dada pasien, apakah itu luka lebam akibat retak atau patahnya tulang bagian dada pasien atau hanya luka memar biasa. Terus pantau TTV klien agar tetap terasa di atas normal. Setelah itu berikan terapi oksigen kepada pasien dengan berkolaborasi dengan dokter, serta berikan terapi anti nyeri setelah berkolaborasi dengan dokter. Itu tindakan yang pertama pada sistem pencernaan. Selanjutnya kita masuk ke dalam sistem endokrin, di mana pada sistem endokrin ini kasusnya pasien itu usia 57 tahun, di bangsa rumah sakit dengan keluhan lemas, sering kencing, mual, nafas cepat, dan kesadaran mulai menurun. Hasil pemeriksaan, nafas 32 kali per menit, irama kusmaul, nafas berbau keton. Hasil pemeriksaan laboratorium gula darah sewaktu 420 mg BL dan keton 0,9 pH darah sama dengan 7,1. Nah, apa sih pengkajian yang harus kita lakukan? Yang pertama, kita kaji TTV klien. Apakah tekanan darah klien itu normal, apakah tensi klien normal, serta GDS-nya jangan lupa untuk dicek. Setelah itu, kaji bau keton dari mulut pasien, apakah itu baunya menyengat atau tidak, karena pH-nya 0,9. Setelah itu kaji apa sih penyebab pasien lemas, sering kencing, serta mual dan nafas cepat. Lalu berikan posisi klien yang nyaman, anjurkan pasien untuk bed rest. Setelah itu lakukan tindakan pemeriksaan gula darah sewaktu secara rutin, bisa 1 jam sekali untuk memantau kadar gula darah pasien agar tetap di atas normal. Kaji bau keton yang keluar dari mulut pasien, apakah itu keluarnya secara menerus atau ada jamnya. Setelah itu kaji TTV klien agar kondisi klien tetap stabil. Setelah pemeriksaan itu kita masuk ke dalam pemeriksaan integumen. Sistem integumen ini dimana kasusnya seorang laki-laki berusia 25 tahun datang ke IGD dengan keluhan luka bakar. Pasien mengalami luka bakar pada bagian depan, kedua tangan, kedua kaki, serta mengeluh nyeri pada area luka dengan skala nyeri 9. Nah, pengkajian apa yang dapat kita lakukan? Yang pertama, karena kita sudah tahu derajat luka pasien itu berapa dan bagian mana luka itu terjadi, kita lakukan pemeriksaan tanda-tanda vital. Jika kita ingin melakukan tanda vital, itu terutama pada tekanan darah. Jika di sini luka, kita dapat melakukan tekanan darah pada bagian bawah di kaki yang nadinya teraba. Setelah itu tindakan apa yang kita berikan? Tindakan yang pertama kita berikan, jika pasien itu luka, kita bersihkan dulu lukanya, di mana jika ada nekrosis atau
jaringan yang melekat itu kita ambil, lalu kita balut dengan balutan yang lembut. Atur posisi nyaman pasien dan berkolaborasi dengan tim dokter untuk pemberian anti nyeri pada pasien untuk mengurangi rasa nyeri. Apabila memungkinkan pasien untuk relaksasi napas dalam, kita anjurkan pasien untuk relaksasi napas dalam untuk mengurangi nyeri tersebut. Lanjut kepada sistem pemeriksaan ginekologi, di mana pemeriksaan ginekologi ini pasien mengeluh nyeri saat kencing dan terasa seperti terbakar. Keluhan tersebut sudah dirasakan sejak 1 bulan terakhir, skala nyeri 7. Nah, pengkajian awal apa yang kita lakukan di sini? Kaji penyebab nyeri tersebut dengan PQRST, terus kaji tekanan darah, suhu, nadi dan pernapasan pasien. Nah, tindakan apa yang kita berikan pada pasien? Yang pertama, kita setelah melakukan pemeriksaan PQRST, terus kita berikan kompres hangat pada area yang sakit. Yang kedua, atur posisi nyaman klien serta berikan teknik napas dalam jika pasien memungkinkan dan jika itu dirasa nyaman pada pasien. Setelah itu berkolaborasi dengan tim dokter untuk pembelian anti nyeri. Baiklah, itulah pemeriksaan pada sistem pencernaan, sistem integumen, sistem ekologi, serta sistem endokrin pada pasien. Karena pasiennya tidak sadarkan diri pada kasus-kasus tertentu, maka kita hanya memperkenalkan diri kepada keluarga pasien jika ada. Dan jika tidak ada, kita minta persetujuan untuk orang terdekat pasien untuk mendampingi kita dalam pemeriksaan tersebut. Apabila dalam video ini banyak kesalahan, saya selaku pembuat video, saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Video ini dibuat hanya semata-mata untuk memenuhi tugas mata kuliah keperawatan gawat darurat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.